Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen sharing sedikit tentang personal transformation, sebuah kelas yang diasuh oleh couple coach, yaitu Coach Hengki dan Coach Dona. Kelas ini tuh terdiri dari 8 kali pertemuan dan setiap pekan itu 1 kali, yaitu setiap Rabu malam jam 20 sampai jam 21.30-an. Itu terjadwalnya begitu. Tapi pada nyatanya seringkali ini sudah 4 kali pertemuan itu hampir menembus jam 22 lebih begitu ya. Itu baru yang online-nya. Begitu ditutup ternyata WA grupnya juga centang-centing gak berhenti-berhenti gitu, sampai bahkan hampir tengah malam. Yang saya berpikir ini energinya dahsyat banget ya. Di pertemuan pertama saya belajar tentang servomekanism. Itu tuh kayak rudal gitu ya. Kita mau nembakkan kemana, ke koordinat yang mana, itu yang akan dikejar oleh peluru itu ya. Sejauh apapun ya, itu yang akan bergerak dan sampai dia menembakkan ke titik sasaran. Begitu juga dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita, karena dia akan menggerakkan hormonal kita, mempengaruhi organ-organ tubuh kita, perasaan kita, dan itu sampai membuat akhirnya menjadi apa kita nantinya. Mind to muscle. Bagaimana apa yang ada di otak kita itu mempengaruhi muscle otot-otot kita ini, dan seterusnya sampai akhirnya benar-benar terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Di pertemuan kedua masih di-refresh lagi oleh Coach Dona tentang materi yang pertama, bahkan lebih didalemin lagi tentang mind to muscle. Apa sih yang membuat kita menjadi berpikir sesuatu atau tidak memikirkan sesuatu? Ternyata memang terkait dengan asupan-asupan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh. Segala stimulus yang masuk ke seluruh panca indera kita itu yang terekam oleh otak. Bahkan stimulus-stimulus itu masuk menyelinap dalam ke subconscious mind kita, ke pikiran bawah sadar kita, dan itu sangat mempengaruhi tindakan kita ke depannya. Di pertemuan ketiga saya belajar yang lebih challenging banget ya, terkait dengan neurological Robert Dilts, dan di situ ada beberapa item, bisa dilihat di sini. Ya. Yang seru itu adalah di setiap sesinya kelas ini itu biasanya ada diselipin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memantik kita untuk berpikir keras ya tentang diri kita, bukan tentang siapa-siapa. Dan kalau rezeki itu kita bisa dapat proses coaching juga tipis-tipis di situ. Jadi dari kita menjawab pertanyaan itu, kemudian ditimpali oleh coachnya, ditanyakin balik, kemudian kita berpikir dan terjadilah dialog. Itu yang membuat semacam pemantik ya, untuk akhirnya setelah kelas selesai kita akhirnya merenung lagi gitu ya, menemukan jawaban-jawaban yang ini harus kita sendiri yang jawab gitu. Termasuk di pertemuan yang ketiga ini saya termasuk yang mengambil kesempatan itu. Jadi kalau boleh share studi kasus sedikit ya di sini. Saya mengambil case tentang hafalan Al-Qur'an. Saya merasa bahwa saya masih bermasalah di item behavior, tentang bagaimana saya membangun kebiasaan. Saya merasa masih belum sungguh-sungguh bisa untuk meluangkan waktu. Kemudian ditanyakan oleh Coach Hengki waktu itu, boleh tahu nggak apa identiti Dokter Sania? Saya sih jawabnya cepet aja ya, karena memang sudah bikin dari dulu. Saya pikir identiti mah gampang gitu ya. Saya tulis aja Dokter Ria, dokter yang nggak cuma jago ngeresepin obat, tapi juga mencerahkan pikiranmu dan menceriakan hatimu. Itu udah kayak hafalan di luar kepala lah, karena bagi saya itu bait-bait doa. Kemudian ada satu pernyataan dari Coach Hengki yang bikin saya tuh langsung iya ya, kok saya nggak berpikir sampai sejauh itu. Beliau bilang begini, identitinya tuh seorang dokter Ria mencerah-ceriakan. Apakah harus menjadi seorang hafiz Quran untuk bisa mencerah-ceriakan? Iya, nggak harus. Sebentar. Berarti sekrusial itu ya kita membuat sebuah membuat sebuah identitas yang itu nanti akan mempengaruhi item-item di bawahnya. Ya bagaimana kita bisa dapat desire yang luar biasa kalau identitas kita cuma segitu aja, yang tidak harus mewajibkan kita untuk hafal Quran. Tapi beda lagi kalau misalnya ceritanya saya adalah Dokter Sania yang insya Allah ya soon to be menjadi seorang hafizoh. Itu akan menarik semuanya ya, kebiasaan-kebiasaan kita, postingan-postingan kita itu sederhananya begitu gitu. Jadi item-item di setiap levelnya itu tuh ternyata sangat signifikan untuk proses menuju kesuksesan seseorang. Dan di pertemuan keempat
banyak ngublek tentang growth mindset dan fixed mindset. Bahkan bahasa yang agak ngejelp itu adalah growth hacking, perkembangan yang menelikung ya. Jadi bukan hanya eksponensial tapi juga yang fantastik ya, seperti itu. Dan bagi saya ini unik banget karena berawal dari kelas Rabu malam itu, kemudian beberapa hari kemudian saya ikut pelatihan Agile Coach. Ternyata saya dipertemukan lagi oleh Allah dengan materi, ada satu slide dari coachnya waktu itu juga menjelaskan perbedaan tentang growth mindset dan fixed mindset. Beberapa hari kemudian di kantor saya ikut kelas webinarnya bagaimana happy working gitu ya, bagaimana bahagia di tempat bekerja. Ternyata psikolognya juga mengangkat di satu slide-nya itu perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Saya langsung bertanya, ini kenapa ya saya dihamparkan berkali-kali dalam waktu yang tidak lama materi yang sama gitu ya, terkait dengan growth mindset dan fixed mindset. Ini kayaknya kode ya dari Allah untuk Masya Allah ya, saya harus kupas terus, saya harus kuliti lagi bagaimana kehidupan saya terkait dengan growth mindset dan fixed mindset. Apa-apa saja yang terjadi dalam hidup saya ini yang bisa jadi mungkin tanpa kita sadari itu masih fixed mindset gitu. Ini kayak pengingat lembut dari Allah buat saya. Overall ini baru 4 kali pertemuan dan saya udah ngebayangin habis ini kalau kelas berakhir sudah nggak akan ada lagi kelas Rabu malam. Itu kayak udah sedih aja gitu ya. Saya cuma bisa berdoa semoga para coach yang sudah sabar banget untuk sharing ilmunya diberikan keberkahan hidup yang luar biasa. Ada satu yang pengen saya sampaikan sebagai penutup ya, bahwa sejak saya mengikuti kelas ini dari awal sampai yang ini yang sudah yang keempat, itu kerasa sekali ya ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Sederhananya ketika saya dapat teori tentang servo mekanisme itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu ngefek banget gitu untuk kehidupan kita setelahnya. Maka ketika saya komen di grup ya, di grup tim di kantor maupun di komunitas sosial, itu ketika saya udah ngetik ya, misalnya kayak ada tantangan apa begitu ya, terus saya udah langsung komen, wah susah nih kalau kayak gini caranya, itu tuh udah siap nge-send gitu ya, tapi gara-gara inget astagfirullahaladzim ini teori servo mekanisme ya, jadi akhirnya saya delete lagi, kemudian saya atur lagi kata-katanya gitu ya. Bahkan sampai seperti itu, menggerakkan sampai sedetail itu, dan saya ngerasa bisa konsisten ya so far gitu. Itu yang pertama yang kerasa banget perubahannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan bagaimana saya bersikap dengan pasien-pasien saya atau mungkin partner dan yang lain-lain ya, ketika ada menghadapi tantangan, terutama itu berusaha untuk pasti ada sesuatu dari sini, berusaha untuk melihat dari kacamata yang lebih positif vibes begitu ya, dari kacamata optimisme. Insya Allah ada jalan, insya Allah ini bisa diatasi, insya Allah dia bisa berubah gitu. Jadi ada hawa-hawa yang membuat energi tersendiri untuk kita bisa memberikan lebih gitu ya dari biasanya. Barakallah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu ini nggak hanya sampai di sini aja, tapi menjadi bekal untuk sampai ke surganya kelak. Pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.